Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama gua Afif Adi Pradana dan Firana Diatma. Panggil Han aja ya. Oke, panggil aja Han. Opa Korea nih, opa Korea nih. Kenapa gua dipanggil Opa? Ya karena lu mirip orang Korea anjir. Enggak aja, tidak. Gua tetap sama orang Indonesia. Lanjut. Oke, di sini kita akan buat konten Q&A. Apa itu Q&A? Question and answer. Tanya jawab ya artinya. Temanya kali ini adalah kuliah online. Kenapa sih temanya kuliah online? Karena lagi booming-boomingnya nih, mahasiswa banyak yang protes karena pembelajaran yang online, terus kita belajar otodidak, belajar sendiri, terus apalagi kan? Ya tahu lah masalah paket finansial lainnya pasti. Ya terutama bayaran ya. Bayaran. Nggak ada potongan banget. Bayaran gila. Kita nggak belajar ya kan? Nggak belajar, bayaran jalan. Udah gitu beli paket sendiri ya kan. Terus kita nggak menikmati fasilitas kampus. Tuh apalagi? Apalagi. Terus? Terus kita ya merasa kurang aja ilmunya kan. Beda loh antara belajar secara langsung hanya cuma sekedar ngasih materi aja. Ya, berasa kayak belajar otodidak banget ya. Terus belajar sendiri gitu. Iya, terus belum tentu juga dibaca kan materi-materinya, paling di skip aja. Kecuali ada tugas. Tugas itu juga ngerjain sendiri. Gak ngerti. Terus apalagi kan lagi corona juga ya nih kan, nggak boleh ngumpul-ngumpul kan. Jadi ya mau nggak mau ya serba sendiri. Nah itu dia masalahnya di situ. Gak Bisa sendiri, gak bisa ngerjain maksudnya. Yang bego mah bego kayak gua. Yang pintar mah pintar, Kayak tekan apa? banget nih. Ya kayak siapa lah pokoknya yang masa pintar aja dah. Kayak Rijal. Sebutin yang pintar. Rijal Budi. Oke, tadi kan sudah dibahas nih tentang keluh kesah masalah perkuliahan online nih. Nah, sekarang gue mau nanya ke teman gue nih. Pasti banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman kita nih ya. Terutama teman-teman kita yang tidak melanjutkan kuliah ya. Pertanyaan Tidak melanjutkan kuliah. Maksudnya yang tamatan SMA tapi dia masih ragu mau kuliah apa enggak gitu. Pasti dia selalu ngasih pertanyaan yang udah rahasia umum lah gini. Lu selama kuliah udah dapat ilmu apa aja Masih gitu. confused gitu ya masalah Iya, kuliah. masih confused banget, masih bingung gitu. Kira-kira kuliah apa enggak nih? Pasti pertanyaan kayak gini nih. Nah, Lukas kan udah kuliah nih. Lu dapat ilmu apa aja gitu. Nah, sekarang kan gue berdua nih ya, di sama-sama semester 6 nih. Kita sama-sama semester 6. Dan satu kelas juga. Kelas juga. Nah, pertanyaannya, selama lu kuliah, lu dapat ilmu apa aja gitu dari semester 1 sampai semester 6. Nah, coba nih gue mau tanya ke teman gue nih, lu dapat ilmu apa aja kan dari semester 1 sampai semester 6 nih? Apa ya? Jujur aja nih ya, jujur aja nih. Dapat. Ya basic mah pasti ada ya. Kalau yang lebih kayaknya gua belum. Ya, Ya, how about you? kalau misalnya kita kan kuliah kan, itu kan banyak nih matkulnya nih ya. Mungkin ada beberapa matkul yang kita kuasain, nggak mungkin semuanya kita kuasain. Mau gimana pun, ya namanya orang pasti bisa lah ngambil apa yang dia sukai gitu. Misalnya kayak contoh, bisa MTK, walaupun dia jurusannya nggak sesuai kan, tapi kan seenggaknya dia paham gitu. Jadi maksudnya pelajaran matematika tapi kita kan TI ini informasi tapi matematika kayaknya masuk deh. Soalnya logika semua itu kan dibutuhkan MTK. Akunting juga matematika kayak Buat, semuanya matematika. Iya, maksudnya buat dagang juga bisa. Jadi misalnya lu kan TI, masa lu bisanya itu doang? Kenapa nggak bisa pelajaran TI? Lu kan jurusannya itu. Bisa sih, maksudnya ya nggak bisa terlalu pro banget, ya biasa aja. Kenapa biasa aja tidak? Padahal belajarnya Belajarnya sama ya. Udah ada tapi ada sebagian orang yang Nggak kayak bisa. pro banget gitu. Iya. Pasti ketinggalan. Kenapa tuh? Sering banget kan ada mahasiswa yang ada yang bisa banget, ada yang setengah-setengah, ada yang nggak bisa sama sekali. Itu gimana dari orangnya aja sih. Kalau dari gue pribadi sih, gue mungkin masuknya yang setengah lah. Bisa dibilang enggak, bisa dibilang iya. Nggak tahu dah kalau temen gue nih, si Pira nih. Ya, Masalah tentang TI ya, masalah tentang TI. Tentang teknik informasi. Oh ya, masalah TI ini kan lebih ke pemrograman kayak SQL kayak gitu. Iya. Apa yang lu kuasai dari bahasa pemrogram? Bah, kalau itu Ya, salah satu bahasa mungkin yang lu kayak feel banget gitu sama. Gue jujur aja ya, gue kalau misalnya pemrograman gue up lah, gue nggak terlalu minat. Mungkin gue lebih suka ke jaringan ya, misal kayak ngatur-ngatur wifi,
atau koneksi internet IP gitu, mungkin gua larinya ke sana gitu. Tapi nggak apa-apa sih, seenggaknya mah bisa sedikit aja. Lu harus stay, harus bisa ini ya, nggak kayak gitu juga lah. Nah buat orang yang masih bingung, lu kuliah, terus kan ada lagi pertanyaan nih, seberapa pentingkah kuliah gitu, untuk apa lu kuliah, penting nggak, tujuannya apa, kan banyak banget nih teman-teman gue udah banyak banget nih. Pertanyaan kedua, seberapa pentingkah kuliah Iya. menurut kamu? Kamu nggak lo? Iya kamu coba jawab kamu. Kalau menurut gua sih kuliah tuh penting, nggak penting sih, penting banget malah. Ini lebih kayak edukasi kan, belajar. Siapa sih nggak penting masalah belajar? Tapi tergantung dari orang Tua niatnya muda kayak gimana. Ada yang kalau kuliah tuh pengen belajar lebih lagi, dan ada juga cuma pengen megang kayak gelar doang iya, gitu. terus cuma buat main-main doang, ngisi waktu doang juga ada. Awalnya. Uh, Kalau menurut lo, Pip, seberapa penting kuliah menurut lo? kalau menurut gua sih, kalau penting nggak penting, kenapa bisa begitu? Pentingnya, Why? penting itu kita mau nggak sih, mau belajar lagi, mau nyari ilmu yang baru lagi. Yakin lo belajar? Apa pengen dapat gelar dong? Enggak lah, kalau niatnya kayak gitu nanti jadi malah nggak bakal jadi. Gue bilang nih buat orang-orang nih yang kuliah cuma penting gelar doang, satu saat nanti lo bakal nyesel. Karena dari awal lo niat kuliah itu bukan untuk belajar, bukan untuk mencari teman, bukan untuk mencari relasi. Untuk misalnya lo mau buka usaha kan harus banyak teman dulu nih biar punya teman banyak. Kalau niatnya dari awal cuma bilang gue kuliah cuma pengen gelarnya doang, lihat aja lo nggak bakal jadi. Entah lo bisa jadi pengangguran, atau lo cuma sekedar ijazahnya aja, nggak dapat ilmu apa-apa, karena niat dari awal itu jelek. Semua itu berawal dari niat lo baik, insya Allah bakal jadinya baik juga. Itu sih. Nah kalau misalnya misalnya nggak penting itu, kalau misalnya nggak penting itu ya tergantung dari orangnya. Pemikiran sih, pola pikirnya sih, ada orang pola pikirnya terbelakang, maksudnya maunya kerja jangan mau ada belajar lagi, ntar dia nyesel di hari tua nanti karena dia ilmunya segitu-segitu aja. Sedangkan semakin berkembangnya zaman, ilmu tuh semakin baru lagi, upgrade lagi, gitu aja sih. Nah, lu kan udah kuliah nih, udah semester 6 sama kita kan semester 6. Kayak nanti setelah lulus action plan lu kayak gimana? Nah ini bagus banget nih, maksud dari teman gue si Pera ini. Nah lu kan udah lulus S1 nih, lu kedepannya mau jadi apa gitu? Apa mau jadi buruh pabrik lagi, apa mau buka usaha, atau mau jadi guru atau dosen atau apalah. Nah untuk itu jawabannya adalah, yang terpenting itu kita jalanin dulu, jangan cuma banyak ngebayangin ini itu malah nggak jadi. Jalanin aja dulu, nanti ada jalannya. Suatu saat nanti ya Allah ngasih jalan kepada kita nih, kita mau kemananya. Nah untuk planningnya mungkin gua sendiri pribadi ya mungkin paling gua kerja dulu lah di pabrik lah. Kenapa kerja di pabrik dulu? Mungkin gua kan dulunya kan sebagai operator produksi, ya mungkin entar suatu saat nanti kita ada gelar sarjana, mungkin kita kerja aja bagian admin atau bagian IT. Nah mungkin gue juga bisa lanjut S2 lagi menjadi dosen, menjadi pengajar juga. Kerja sambil mengajar itu emang cita-cita gue sih. Lu cita-cita lu memang jadi mengajar? Iya. Lu bisa ngajar? Iya kan, sering berjalan waktu nanti bisa lah. Semua itu kan butuh waktu dan pengalaman aja nanti. Kalau lu sendiri gimana nih? Sebelum gue Setelah lulus S1 nih, lu kan kerja lu jadi apa nih sekarang nih? gue finance staff. Nah finance beda ya, gue operator, dia finance beda. Dia udah kuliah aja udah ngerasain kerja di kantor nih, sedangkan gue belum. Nah coba gimana sih ke depan lu mau jadi finance lagi nih setelah jadi S1, apa mau gimana? Lebih kayaknya masih pengen di situ aja deh, soalnya udah nyaman sama kerjaan sekarang tuh kayak sebenarnya bertolak belakang sih sama jurusan TI, tapi kerjanya finance kayak akunting gitu, akuntansi, hitung-hitung duit, kayak pengeluaran, piutang, UDP, debit plus BCA kayak gitu. Utang lain-lain kan semuanya tahu kalau masalah. Tapi lu nggak mau keluar dari zona nyaman? Nggak mau, udah nyaman. Oh, karena udah nyaman nggak mau keluar dari zona nyaman, jadi nggak mau ngambil resiko lebih ya? Sebenarnya bukan itu juga sih, kayak gua tuh kayak masih harus belajar di situ. Kayak sekarang kan megang trans, RRA gitu, rencana anggaran kas.
Terus masih mau belajar masalah kayak inputan bank, uang masuk, kayak pengeluaran dan supplier kayak gitu sih. Pembayaran dari kalau IB itu kan uang masuk, jadi ngelola gitu inputan uang masuk dari itu dari supplier, dari perusahaan mana, dari toko, atau dari mau belajar masalah OB tentang pengeluaran supplier pembayaran supplier, terus utang dagang juga, sama bayar gaji juga. Banyak banget tuh ilmunya tuh ya. Masih Jadi- banyak ilmu yang pengen gue pelajari di situ. Berarti ini finance itu bagus banget tuh ya, buat yang suka orang yang ribet. Puyeng banget itu kalau dipikir-pikir. Beda banget sama operator produksi, cuma nentuin target sama hasil aja udah. Ya, Cuma kalau kita tahu. kan ada, kalau tiap bulannya itu ada KPI, kayak performance indikator, jadi kayak target kerja nantinya kayak gimana kayak gitu. Ada poin dan bobotnya tertentu. Begitulah. Kayak jadi kerja juga kayak belajar sih, masih sama, saling kayak report bulanan pasti ke HO atau ke manajer langsung. Ini dia malah curhat tentang kerjaannya ya. Oke, jadi kesimpulannya dari pertanyaan itu, kuliah itu penting. Pertama masuk kantor gue nggak bisa Excel, padahal waktu itu pernah belajar. Kenapa begitu? Awal tuh masuk kantor tuh kayak belajar Excel, kayak VLOOKUP, pivot table kayak gitu nggak bisa. Lama-lama kayak ingat, oh iya ini kan pelajaran otomasi perkantoran semester 1. Dan di situ gue kayak refresh, flashback kembali. Oh iya ternyata gue bisa, oh ternyata gini. Ya udah, akhirnya lama-lama nggak ketinggalan jauh sama staff-staff yang lama lainnya. Dan gak bego-bego amat nanti. Seenggaknya kuliah itu bekal gitu, ada ilmunya. Semua pelajaran penting. Semua pelajaran itu penting, ada ilmunya, pasti ada manfaatnya suatu saat nanti. Gimana kitanya aja, sesuai kebutuhan aja sih. Ketika lu kerjanya apa, insya Allah ya dapat lah ilmunya setelah lu kuliah. Nggak mungkin sih lu kuliah selama 4 tahun nggak dapat apa-apa, mustahil banget. Seenggaknya pasti ada yang nyantol lah. Dan buat orang yang belum kuliah, mungkin hatinya belum terbuka, pola pikirnya belum maju, belum ada niat, atau mungkin pasti yang sering itu adalah belum ada duit ya. Finansialnya masih belum, apa sih namanya, masih cukup cuma mikir lagi, entah dia pengen buat, masih mungkin di dalamnya masih ada pertimbangan lain atau opsi lain yang apa dia mau menghambat dia untuk tidak kuliah. Entah itu masalah keluarga atau dia mau bikin usaha atau apa, kan setiap orang punya permasalahan masing-masing kan, Ada beda-beda. case-case yang berbeda dalam hidup mereka. Ya gitu aja lah. Maybe IT. Terus, mungkin itu aja kali ya. Cukup sekian dari kita, guys. Oke, nama gue Apriadi Pradana. Gue Firana Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.